Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Jurgen Klopp labeli Arsenal sebagai klub terkuat di Premier League. Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, menyanjung Arsenal jelang pertemuan kedua tim pada pekan ke-18 Premier League 2023-2024 di Stadion Anfield Minggu 24 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Menurutnya, Arsenal adalah klub terkuat di Premier League saat ini. Jurgen Klopp sadar jika Arsenal bukanlah tim yang akan mudah dikalahkan. Bahkan, ia melihat Arsenal sebagai tim terkuat di Premier League saat ini. Kami merasa positif setelah pertandingan melawan West Ham. Namun, kami tahu mungkin akan menghadapi tim terkuat di Premier League, Arsenal, ujar Jurgen Klopp. Arsenal tangguh secara fisik. Mereka juga sangat kuat dan jelas pertandingannya akan berbeda dibanding hari ini, timpal sang manajer. Liverpool tidak terkalahkan dalam 10 laga kandang terakhir melawan Arsenal di Premier League. Perinciannya adalah 7 menang dan 3 imbang. Kami harus memastikan Arsenal mendapatkan kesulitan. Saya sudah lama menantikan laga tersebut, ungkap Jurgen Klopp. Arsenal dan Eddie Nketiah tidak akan berpisah di bulan Januari. Arsenal dikabarkan tidak ingin menjual Eddie Nketiah selama bursa transfer Januari. Sementara sang striker sendiri tidak ingin hengkang meskipun ada pembicaraan mengenai kepindahannya. Menurut 90 Minutes, Arsenal tidak secara aktif ingin berpisah dengan Nketiah. Bahkan jika The Gunners lebih memikirkan penjualan, mereka akan menuntut angka yang mendekati 50 juta pound sterling. Klub menjual Folarin Balogun ke Monaco pada musim panas dengan biaya transfer yang bisa mencapai 35 juta pound sterling. Dan mereka menganggap Nketiah sebagai pemain yang unggul. Karena kemungkinan tuntutan yang cukup besar itu, Nketiah telah dicoret dari daftar incaran beberapa klub. 90 Minutes mengklaim bahwa Brentford yang semakin sering disebut-sebut akan mengajukan penawaran di tengah ketidakpastian masa depan Ivan Toney tidak tertarik. Klopp berharap atmosfer Anfield kembali normal saat jamu Arsenal. Klopp sangat membutuhkan dukungan penggemar sebagai elemen penting. Sayangnya, ia tidak merasakan atmosfer seperti biasanya saat mereka mentas di perempat final Piala Carabao. Sayangnya, Klopp merasa para penggemar menunjukkan ekspresi datar, tak terdengar keriuhan seperti biasanya. Klopp kesal. Pandit Sky Sports Gary Neville juga merasakan sesuatu yang berbeda. Padahal ada 57.000 orang hadir di tribun. Baru 2 kali jumlah penonton mencapai angka sebanyak itu setelah Anfield direnovasi. Menurut dia, seharusnya suasananya lebih menggelegar. Kini melawan Arsenal, Klopp berharap segala sesuatu kembali normal. Sayang jika koneksi antara pemain Liverpool dan penggemarnya yang selama ini terjalin mesra menjadi buruk. Kami membutuhkan Anfield yang penuh keriuhan pada Sabtu malam waktu setempat, kata Klopp dikutip dari laman BBC. Liverpool versus Arsenal, duel penentu puncak klasemen. Arsenal saat ini ada di puncak klasemen dengan nilai 39 poin. The Gunners hanya berjarak 1 angka dari Liverpool yang ada di peringkat kedua. Panas persaingan kedua tim membuat duel kedua tim menjadi menarik. Pemenang laga ini nantinya otomatis bakal jadi pemuncak klasemen. Arsenal dan Liverpool adalah 2 tim kandidat terkuat yang menyudahi dominasi Manchester City musim ini. Di saat Manchester City sedang kesulitan, Arsenal dan Liverpool bisa terus melaju, memperlebar poin. Arsenal menunjukkan penampilan konsisten musim ini setelah mulai menjadi penantang perburuan gelar Liga Inggris di musim lalu. Mikel Arteta membuktikan bahwa kerangka timnya solid dan bisa tampil kompetitif secara berkelanjutan usai mulai tampil memikat musim lalu. Liverpool di bawah arahan Jurgen Klopp juga mampu membuktikan bahwa perubahan besar-besaran di tim mereka musim ini tidak berdampak negatif. Liverpool bahkan kembali bisa tampil galak setelah menunjukkan penurunan performa pada musim lalu.
Arsenal kepincut untuk mendatangkan Amadou Onana. Arsenal sendiri sebelumnya memang akrab disebut ingin menggait satu striker anyar, tetapi kebutuhan mereka akan gelandang baru juga tak bisa dikesampingkan begitu saja. Setelah sebelumnya gagal meminang Moises Caicedo dan Romeo Lavia, The Gunners setidaknya masih dapat mengamankan Kai Havertz, Jorginho, dan Declan Rice dalam tempo 12 bulan terakhir ini. Hanya saja, situasi lini tengah Merriam London menjadi memanas setelah Thomas Partey terus-menerus menderita cedera sehingga gelandang baru dapat saja digait Mikel Arteta pada bursa transfer musim dingin nanti. Dilansir dari Football London, Arsenal membidik gelandang Everton Amadou Onana. Ia tengah dipantaunya selain Joao Palhinha dari Fulham dan Douglas Luiz Aston Villa. Menurut CIAS Football Observatory, valuasi Onana itu berada di angka 50 juta euro atau sekitar 849,5 miliar rupiah. Nominal yang seharusnya dapat dipenuhi The Gunners apabila memang meminati sang pemain. Super League Eropa mengumumkan format barunya. Resmi, Pengadilan Uni Eropa memutuskan UEFA dan FIFA telah melanggar hukum persaingan karena melanggar pembentukan Super League pada tahun 2021. Kini, harapan klub elit Eropa untuk membentuk Super League semakin nyata. Musim 2024-2025 bisa jadi akan menjadi akhir dari kompetisi Liga Champions sebelum terciptanya Super League pada musim 2025-2026. Format Super League yang telah diumumkan yaitu terdiri dari 64 tim terbagi menjadi 3 divisi, Star, Gold, dan Blue, dan ada promosi serta degradasi. Star 16 tim, Gold 16 tim, Blue 32 tim. Masing-masing tim akan memainkan 14 pertandingan, 7 kandang, 7 tandang, 2 format yakni Liga dan Playoff. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!